Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi pelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang persen. Apa itu persen? Ya, persen kita kenal dengan lambangnya seperti ini. Persen itu sendiri artinya adalah per 100 ya. Simbolnya seperti ini. Contoh misalnya 20% sama nilainya dengan, karena persen itu artinya di per 100 dan ini 20%, berarti 20 adalah sebagai pembilang, berarti 20 per 100. Dan apakah masih bisa disederhanakan, Bu? Masih bisa. Di sini mungkin untuk kalian yang sudah bisa atau sudah hafal pembagian, itu bisa langsung dibagi dengan FPB dari 20 dan 100. Tetapi di sini Bu Devi akan memberikan cara untuk membaginya satu per satu dari angka yang paling kecil. Kita lihat dari angka yang pembilang dan penyebut. Di sini 20 dan 100. Keduanya ini termasuk bilangan ganjil atau genap anak-anak? Ya, genap. Jadi bilangan genap itu kita ambil bilangan paling kecil bisa dibagi angka 2. Kita bagi 2 dulu. 20 dibagi 2 berapa? 10. Terus 100 dibagi 2 berapa? 50. Dan berikutnya 10 dan 50 genap atau ganjil? Nah, bilangan genap kita bagi 2 lagi. 10 dibagi 2 5. 50 dibagi 2 25. Masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Masih bisa. 5 per 25 termasuk bilangan ganjil atau genap? Ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Mungkin berikutnya angka setelah 2, 3, bisa enggak? Tidak bisa. Terus 4, tidak bisa. 5, ya kalau dibagi 5 bisa tidak? Ya bisa. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Jadi kalau disederhanakan paling kecil di sini hasilnya adalah 1 per 5. Berikutnya, bagaimanakah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Kurang lebih sebenarnya caranya sama dengan contoh pertama tadi. Tapi ini kebalikannya ya. Contoh pecahan biasa 1 per 5 diubah menjadi persen. 1 per 5. Tadi persen artinya apa aja? Per 100. Berarti kita tuliskan di sini 100 sebagai penyebut. Kalau seperti ini masih ingat rumusnya ya. Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. Berarti 100 dibagi 5 berapa? 20. 20 kali 1 ya, hasilnya adalah 20 per 100. 20 per 100 itu artinya sama dengan 20%. Contoh yang kedua, pecahan biasa 1 per 4 kita ubah menjadi persen. Bagaimanakah caranya? Sekali lagi, persen artinya adalah per 100. Kita tuliskan di sini penyebutnya yaitu 100. Kemudian 100 dibagi 4 berapa anak-anak? 25 ya, 25 kemudian dikalikan 1. Jadi di sini 25 sebagai pembilang. Jadi 25 per 100 sama dengan 25%. Bagaimana? Mudah ya. Selanjutnya yang kedua, kebalikannya yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya di sini Bu Dewi punya bilangan persen yaitu 60%. 60%. Kita ingat kembali persen artinya adalah per 100 dan bilangan ini sendiri adalah sebagai pembilang. Jadi di sini 60% sama dengan 60 per 100. Apakah masih bisa disederhanakan, Bu? Masih bisa. Bagaimana caranya? Kita lihat kedua bilangan ini, baik pembilang maupun penyebut.
Apakah bilangan ganjil atau genap? Genap. Kalau genap kita bagi dari angka yang paling kecil dulu, berarti bisa dibagi 2. 60 dibagi 2 berapa? Ya 30. Selanjutnya yang bawah penyebut 100 dibagi 2 50, berarti 30 per 50. Bisa dikecilkan lagi enggak? Bisa. Ya 30 dan 50 juga masih bilangan genap, berarti masih bisa dibagi 2. 30 dibagi 2 berapa? 15. Kemudian 50 dibagi 2 berapa? 25. Jadi kalau dikecilkan 15 per 25. Kita lihat lagi dua bilangan ini, ganjil atau genap? Ganjil, Bu, berarti tidak bisa dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita coba 3, bisa enggak? Tidak bisa. 4, tidak bisa. 5, coba dua-duanya bisa dibagi angka 5 tidak? Ya bisa. 15 bagi 5, hasilnya adalah 3. Kemudian 25 dibagi 5, hasilnya adalah ya 5. Berarti di sini bilangan 60% kalau disederhanakan paling kecil hasilnya adalah 3 per 5. Satu contoh lagi yaitu 17%. Sekali lagi persen artinya per 100, berarti di sini 17 sebagai pembilang, berarti 17%. Kalau diubah ke pecahan jadinya 17 per 100. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Nah, tidak bisa, Bu, karena 17 dan 100 itu tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Mungkin itu contoh atau penjelasan yang bisa Bu Devi sampaikan tentang persen. Apabila mungkin kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa langsung tanya ke Bu Devi. Kemudian tugasnya di sini coba kalian buka buku paket halaman 23. Kamu kerjakan tugas halaman 23 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tidak usah dibuat tabel seperti dalam buku paket. Kamu cukup kerjakan soal kemudian diberi dengan caranya. Ya. Mungkin itu penjelasan dari Bu Devi. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.